يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari bersama dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan paket tafsir kita ayat 54 sampai 56. Dan pagi ini alhamdulillah kita masuk kepada ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Alhamdulillah, suatu ayat yang sederhana, yang pendek, tapi mengandung pengertian yang sangat dalam, mengandung konsep di dalam bermasyarakat ataupun pengaturan hidup di dunia ini ya. Ini luar biasa ini ayat ini. Terjemahnya juga gampang ya. Baik, supaya lebih dekat lagi dengan ayat ini, kita terjemahkan setiap kata. Innama, sesungguhnya. Sesungguhnya. Innama itu di dalam bahasa Arab itu bermakna pembatasan ya, atau adatul hasr, adatul qasr, bermakna membatasi, pembatasan. Dan di dalam innama itu mengandung
makna supaya kita memperhatikan dengan serius kalimat-kalimat setelah kata innama ini. Kalau kita terjemahkan biasa kan kurang ini ya, kurang begitu menyentuh gitu. Innama sesungguhnya, cuman di situ bermakna membatasi hal-hal yang sesudahnya. Apa yang dibatasi? Waliyukum, wali kalian. Udah pernah kita bahas itu masalah wali kemarin. Masih terkait betul itu dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Al-Maidah 51. Yang dulu pernah heboh itu ya. Auliya itu jamak daripada wali. Nah, nanti ulang lagi sama Allah. Atau pada ayat sebelumnya kita udah membahas masalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan atau mengambil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Kan begitu kan? Sebelumnya kan? Nah ini sangat terkait ini, disebut lagi sama Allah. Nah kalau nggak boleh, atau kalau mau lebih umum, di Al-Imran juga ada. La yattakhidhul kafirina min dunil mu'minin. Jangan kalian mengangkat orang kafir selain beriman, ya, selain orang-orang yang beriman sebagai wali. Kalau di Al-Imran kan dikatakan kafir ya. Nah, di sini di ayat 51 kan ditafsirkan kafir itu siapa? Kafir itu adalah al-yahud wan nasara. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Yang disebut kafir adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau di Al-Imran itu kan disebut kafir saja. Ya. Jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia selain orang yang beriman. Ya kafir selain yang beriman. Nah siapa yang dimaksud kafir? Di ayat 51 itu dikatakan kafir itu adalah Yahudi dan Nasrani. Gitu. Itu tafsir dari Al-Imran sebetulnya. Jadi Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ayat 51 itu menafsirkan ayat yang ada di surah Al-Imran. Atau kalau ingin lebih gampang lagi, itu ada di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, itu jelas itu. Yang dimaksud orang kafir itu adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik, itu di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi yang dimaksud yang dimaksud orang kafir adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kalau di Al-Bayyinah lebih umum lagi, tidak hanya Yahudi dan Nasara, tapi juga orang-orang musyrik. Itulah yang dimaksud orang kafir. Atau orang kafir itu adalah bukan orang yang beriman. Kalau nggak beriman berarti kafir. Kalau bukan kafir berarti beriman, ya gitu saja. Jangan menjadikan orang kafir menjadi wali kalian. Atau di ayat 51, jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Nah, kalau tidak boleh, atau orang-orang musyrik ya, tidak boleh jadi wali karena itu tafsiran dari Al-Bayyinah. Ya kan? Orang-orang kafir itu adalah ahli kitab. Ahli kitab siapa ya? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik sebagai wali. Kalau nggak boleh, lah terus siapa? Terus siapa yang boleh menjadi wali kita itu siapa? Gitu. Nah, kita pernah bahas wali itu pengertiannya banyak ya. Atau ada yang mengartikan pemimpin. Kalau dalam bahasa sehari-hari kan kita kenalkan wali, ada wali murid. Kalau wali murid gimana? Maksudnya apa itu wali murid itu? Yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab terhadap anak ini siapa? Siapa ini walinya? Kan bisa orang tuanya, bisa saudaranya, atau bisa juga orang lain. Tapi yang bertanggung jawab terhadap anak itu. Itu kalau dalam pemahaman sehari-hari kita. Itu wali ya. Atau wakil ya. Wali keluarga mungkin wakil keluarga.
Wali juga ada yang mengartikan pemimpin. Kalau diartikan pemimpin itu maksudnya apa? Ya sebetulnya wali diartikan pemimpin ya benar juga, ya kan? Karena di dalam pemimpin itu mengandung arti apa? Yang bertanggung jawab, yang mengatur, yang menunjukkan, yang menjaga, yang merawat, yang memutuskan, yang membimbing, dan lain-lainnya ya. Nah kalau sudah artinya wali itu diartikan seperti itu, yang menjaga, yang mengatur, yang menunjukkan, yang membimbing kita, terus ada ndak itu di dalam orang-orang kafir itu? Kan jelas tidak mungkin kan? Tidak mungkin orang kafir itu membimbing kita kan? Kita orang beriman kok mau dibimbing orang kafir itu gimana? Yang menunjukkan kita, yang mengatur kita, yang merawat kita, yang memutuskan kita, yang memutuskan perkara-perkara bagi kita, jelas tidak mungkin ini. Ya, terus siapa kalau gitu? Di sini dibatasi bahwa walinya orang beriman itu yang pertama adalah Allah. Innama waliyukum Allahu. Allah adalah wali kita. Allah adalah pemimpin kita. Allah adalah pemimpin kita. Yang kedua adalah wa rasuluhu. Rasulullah adalah pemimpin kita, ini yang kedua. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Nah ini tiga saja yang boleh menjadi pemimpin bagi kita. Ya, tiga ini yang boleh menjadi pemimpin bagi kita. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kok tiga? Kok gak satu saja? Nah, sebetulnya tiga ini adalah satu. Ya, sebetulnya tiga ini adalah satu. Gimana kita memahaminya Allah menjadi pemimpin kita? Gimana kita mengangkat Allah jadi pemimpin? Allah itu kan gaib. Ya, Allah itu kan gaib. Gimana caranya mengangkat jadi pemimpin? Kemudian Rasulullah juga begitu. Rasulullah sudah tiada ya. Rasulullah sudah wafat ya. Bagaimana mengangkat Rasulullah jadi pemimpin? Nah, kita susah kan memahaminya kan? Beda kalau kita mengangkat pemimpin menjadi orang, jelas kan? Mengangkat orang-orang beriman sebagai pemimpin, sebagai pimpinan. Ya, entah sebagai presiden, sebagai gubernur, pokoknya pimpinan lah. Pimpinan apa aja. Makanya pimpinan keluarga pun bagi orang-orang beriman itu nggak boleh dari orang-orang kafir. Ya kan? Dilarang kan menikahkan orang muslimah dengan orang-orang kafir itu kan dilarang. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Ada itu di surah Al-Baqarah ya. Dilarang menikah dengan orang-orang kafir. Karena dia akan menjadi pimpinan nantinya. Dia akan menjadi pimpinan. Kembali ke orang-orang beriman, kalau kita mengangkat orang beriman sebagai pemimpin itu gampang paham kan? Gampang memahami. Karena orangnya ada. Nah kalau Allah loh dijadikan pemimpin itu gimana memahaminya? Nah maksudnya Allah itu sebagai yang kita ikuti petunjuknya gitu loh. Yang kita ikuti petunjuknya. Petunjuknya Allah kan ada Al-Quran. Nah, sebagai yang diikuti, sebagai yang diikuti petunjuknya. Kalau dilarang kita harus menjauhi larangannya. Kalau diperintah kita harus melaksanakan perintahnya. Itu maksudnya Allah sebagai pemimpin. Pemimpin itu kan kerjaannya kan melarang, memerintah, kan gitu pemimpin itu. Enak jadi pemimpin itu. Gaweane melarang, memerintah. Itu pemimpin ya. Tapi dibalik keenakan gitu, yang kata orang enak jadi pemimpin, ada suatu tanggung jawab yang besar. Ada suatu tanggung jawab, itu pemimpin. Jadi Allah sebagai pemimpin maksudnya adalah Allah yang diikuti petunjuknya. Nah, larangannya dijauhi,
perintahnya harus ditaati. Nah, Rasulullah ini hanya utusan kan, utusan dari Allah yang menyampaikan petunjuk itu kepada kita. Ya, bermakna Rasulullah pemimpin orang-orang yang beriman. Dan betul memang dahulu ketika di Madinah Rasulullah itu mendirikan sebuah negara yang bernama negara Madinah. Buktinya ada piagam Madinah kan. Nah, rakyatnya, ya masyarakat waktu itu ada yang Muslim, ada yang kafir, dalam artian orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Ada juga orang yang gak jelas, yaitu orang-orang munafik. Ya, ngakunya beriman, tapi perbuatannya adalah perbuatan orang-orang kafir. Tapi sejatinya adalah orang-orang kafir. Ya, itu orang-orang munafik. Makanya di sini sesungguhnya wali kalian, pemimpin kalian adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Sebetulnya tiga-tiganya ini adalah satu kesatuan, bermakna orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang masih terkait dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang dijadikan pemimpin. Orang-orang beriman yang kita angkat menjadi pemimpin, yang kita angkat menjadi wali. Orang yang beriman bagaimana soalnya? Atau masalahnya banyak orang yang mengaku beriman, tapi sebetulnya dia justru menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik namanya. Orang munafik itu juga sholat kan? Nah, juga sholat, juga ngaji juga, mungkin dia haji juga, di depan namanya ada pakai H juga, ya kan? Itu orang-orang yang mengaku beriman, gak jelas gitu loh. Orang yang beriman bagaimana? Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang beriman, alladzina yuqimunas sholata. Itu yang pertama cirinya. Apa itu? Alladzina, yang melaksanakan sholat. Bukan melaksanakan sholat ya. Yuqimuna itu berasal dari kata-kata yuqimu, mendirikan. Yang menegakkan sholat. Nah, yang menegakkan sholat. Beda mengerjakan sholat sama mendirikan sholat, itu harus dibedakan. Nah, orang beriman yang yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat. Bagaimana menegakkan sholat? Paling tidak dia ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Jadi sholatnya itu benar, baik secara gerakannya. Gerakan itu kalau ada yang membahas gerakan itu jadi 4. Ada gerakan lahirnya, ada gerakan bibirnya, ada gerakan fikirnya, ada gerakan zikirnya. Ya, jadi lahir, fikir, bibir, sama zikir. Zikir itu hatinya ingat kepada Allah. Fikirnya dia paham terhadap apa yang dilakukan. Yang dia baca, dia paham. Nah, kemudian bibirnya juga membaca, ya. Kemudian lahirnya juga bergerak, ya, dia takbir, dia sujud, dia ruku. Itu dari segi gerakan-gerakannya. Kemudian waktunya sesuai dengan tuntunannya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Atau waktu yang disyariatkan adalah di awal waktu. Nah, kalau ada orang mengaku beriman, orang beriman sholatnya keri-keri wong kok ae dhuwure sik dhuwure jelas sholatnya kok setengah telu ae. Nah, orang seperti ini sudah tidak yuqimunas shalah. Tidak mendirikan sholat Nabi, tapi mengentengkan waktu sholat. Tidak termasuk kategori yuqimunas shalah. Gerakannya, waktunya, tempatnya, ya tempatnya di mana? Kalau sholat wajib itu ya di masjid, kan begitu. Di tempat adzan yang dikumandangkan di mana? Ya sholat di situ. Di tempat adzan berbunyi. Nah, sekarang adzannya di radio. Ya maksudnya siaran langsungnya di mana gitu loh. Ya di situ tempat sholat itu.
gerakannya, waktunya, kemudian jumlahnya ya 5 sholatnya. Ini saya ngomong sholat wajib ya. Jadi jelas ya, orang-orang yang mendirikan sholat itu harus 5 sholatnya setiap hari. Nah, kalau ada orang mengaku beriman, yang mau kita angkat jadi pemimpin, subuh gak sholat. Ya, subuh gak sholat. Wah, itu berarti sudah tidak termasuk kategori apa? Yuqimunas sholat. Tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Ya, tidak boleh diangkat sebagai wali. Tiap hari 5 kali. Jangan ini ya, ada mengaku beriman tapi sholatnya Jumat tok. Jumat pun telat-telat ya. Sudah khotib naik mimbar atau bahkan mendekati khotib selesai khutbah baru datang ke masjid. Luar biasa ini. Hari Jumat pula itu. Atau bahkan ada itu sholat Jumat yang jadi masbuk itu. Sholat Jumat luar biasa. Wah, apa gak ngerti itu hari Jumat ya. Nah, ini termasuk kategori bukan kategori yuqimunas sholat. Orang yang menegakkan sholat ya. Atau bahkan mungkin mengaku beriman tapi sholatnya apa? Setahun pisan ya. Pas riyoyo tok. Pas Idul Fitri tok. Dan mengaku beriman. Nah, ini orang-orang yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Kemudian dia sholat niatnya untuk apa? Niatnya untuk apa? Nah, kalau di tasawuf itu sebelum sholat dia baca ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Jadi hanya Allah tujuan sholatnya. Caranya bagaimana sholatnya? Caranya ya dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Paling tidak itu ya orang yang dikatakan menegakkan sholat. Gerakannya bagaimana? Orang-orang munafik itu gerakannya gak temenan. Qamu kusala. Jika dia berdiri dalam sholatnya, maka sholatnya berdirinya aras-arasan. Ya. Enggak berdirinya apa ya? Aras-arasan sholat. Kecuali dia disuting, ono sing delok. Nah, baru dibagus-baguskan. Jadi sholatnya itu bukan ini ya, bukan pencitraan. Ini ketika mau pilkada itu, wah, iku sing nyalon-nyalon niku sregep nang masjid. Ya, gawa wartawan. Biar dilihat orang, ya kan? Biar dilihat kamera. Orang yang dikatakan pantas menjadi wali bagi orang-orang yang beriman adalah yang menegakkan sholat. Mau dia disyuting, mau dia nggak disyuting, mau sakit, mau sehat, mau musafir, mau mukim, ya begitu 5 kali sehari. Begitu. Itu yuqimunas shalah. Orang yang beriman yang seperti ini, inilah yang boleh menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa yu'tunaz zakata. Apa ini? Menunaikan zakat. Gampang-gampang ini artinya, ya. Menunaikan zakat. Nah, orang beriman kok pelit, bakhil, kikir, maka apa? Dia tidak boleh menjadi pemimpin. Dia harus dermawan. Kemudian yang terakhir, wahum raki'un. Apa ini? Ya, dan mereka ruku. Dan mereka adalah orang-orang yang ruku. Ruku yang bagaimana? Ruku ini kan bagian dari sholat ya. Ini bukan sholat yang dimaksud. Bukan gerakan sholat itu yang dimaksud. Tapi kembali kepada makna bahasanya yaitu tunduk. Tunduk dan patuh kepada Allah. Ruku itu kan kalau secara gerakan kan membungkukkan badannya kan. Jadi tidak hanya menundukkan kepala. Ya, menunduk. Tunduk maksudnya. Kalau orang menunduk itu kan hanya kepalanya gini. Tapi ini enggak. Lebih dari itu. Tunduknya itu. Temenan gitu loh. Teman-teman tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksudnya raki'un. Baik, sebelum itu kira-kira gambaran ayat ini. Jadi yang boleh menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman itu adalah hanya ada 3. Yaitu Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Itu 3 saja. Tapi pada prinsip, hakikatnya ini adalah 1. Karena itu saling terkait.
Orang-orang orang-orang kafir itu tidak terkait lagi sama Allah. Karena apa? Kitab petunjuk Allah itu sudah diganti-ganti, ditulis dengan tangannya sendiri. Nah, maka sejatinya orang-orang kafir itu kalau dia jadi pemimpin, bukan terkait sama Allah, tapi dia memimpin dengan hawa nafsunya. Kalau orang beriman memimpin, maka dia harus terkait sama Allah. Artinya terkait dengan petunjuk-petunjuk Allah, terkait dengan Al-Quran maksudnya. Sebelum kita lebih rinci dengan membacakan tafsir dari ayat ini, kita baca satu-satu. Baca penuh ayatnya ya. Dari Pak Nanda. Itu tadi, sekarang semuanya dimatikan mic-nya ya. Kalau ada pertanyaan langsung disela saja. Itu tadi wali itu diterjemah di situ macam-macam. Ada yang penolong, ada yang pelindung. Itu yang jelas di situ wali ya. Sebagai yang mana yang sudah kita terangkan, wali itu bisa bermakna macam-macam. Ya, bisa juga bermakna tawali. Tawali itu artinya dekat. Dekat seperti kalau kita wudu itu syaratnya kan satu tartib, yang kedua tawali. Tartib itu berurutan. Tawali itu berdekatan, beruntun. Berurutan maksudnya habis cuci tangan, kemudian cuci hidung, kumur-kumur hidung. Habis itu wajah. Habis wajah, itu namanya tartib. Ya, berurutan. Tidak boleh kan habis cuci tangan langsung cuci kaki. Habis itu baru cuci wajah, kan tidak begitu. Itu nggak tartib, nggak sah wudunya ya. Nah, kemudian selain tartib itu tawali, ya berasal dari kata-kata wali juga. Maksudnya berurutan, maksudnya berdekatan. Artinya setelah cuci tangan maka kumur-kumur. Habis itu mungkin masukkan air ke hidung juga itu ya. Habis itu cuci muka. Terus gitu loh. Itu berurutan. Jadi nggak boleh gini. Habis cuci tangan, kemudian ditinggal main sepak bola dulu. Habis itu baru kumur-kumur. Itu kan tartib juga berurutan. Tapi tidak tawali. Nah, tidak tawali, tidak berdekatan. Artinya tidak dekat gitu loh. Makanya ada yang mengartikan wali itu adalah teman dekat. Nah, ada yang mengartikan begitu. Logikanya begini, kalau dijadikan teman dekat saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin yang melindungi kita, yang mengatur kita, yang membimbing kita, gitu. Apalagi jadi itu, tambah nggak boleh lagi kan begitu. Nah itu tentang wali. Jadi hanya 3 saja, Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bagaimana? Yaitu orang beriman yang menegakkan sholat, yang pertama, yang kedua, menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang yang beriman yang seperti itu. Tiga sifat itu harus dia miliki, baru dia dikatakan boleh menjadi pimpinan, boleh menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, saking pentingnya wali itu, bagi siapa yang tidak mengangkat orang beriman, memilih orang beriman menjadi wali, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir alias murtad. Ya, itu pada ayat sebelumnya kan, wa may yatawallahum fa innahu minhum. Kan begitu. Barang siapa yang memilih mereka menjadi wali, maka sesungguhnya dia adalah golongan mereka. Dia termasuk komunitas mereka. Itu tidak main-main ini. Itu ancaman dari Allah. Ayat ini langsung kita tafsirkan, tidak dibagi-bagi, langsung satu ayat. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, ini tidak begitu rinci menafsirkan. Yang dimaksud adalah bukan orang-orang kafir. Gitu saja. Jadi yang menjadi wali bagi orang-orang beriman bukan orang-orang kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan dalam tafsir yang lain, wahai orang-orang yang beriman, tidak ada penolong bagi kalian, tidak ada pelindung bagi kalian,
tidak ada wali bagi kalian kecuali Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Yang sifat-sifatnya telah Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Sifat-sifat orang beriman. Yang ayat sebelumnya kemarin kan ada 6 sifat itu loh. Yang minggu lalu Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunallah. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Yang kedua, mereka mencintai Allah. Yang ketiga, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Yang keempat, tegas terhadap orang-orang kafir. Yang kelima, berjihad di jalan Allah. Yang keenam, tidak takut, tidak risau terhadap celaan orang lain. Itu sifat-sifat orang beriman. Orang beriman yang seperti itu. Nah, di ayat ini juga ditambahkan yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya wali itu pernah kita terangkan adalah termasuk bab wala dan bara. Cinta dan benci, loyal sama tidak loyal. Masalah wali itu masuk dalam bab tauhid al-wala dan al-bara. Kepada siapa kita loyal? Kan begitu. Kepada siapa kita loyal? Itu sebetulnya bagian makna dari la ilaha illallah. Bagi siapa yang loyal kepada Allah, berarti dia adalah saudara kita. Dia adalah orang-orang yang beriman dan saudara kita. Barang siapa yang tidak loyal kepada Allah, berarti dia musuh kita. Orang beriman itu harus tahu siapa kawan dan siapa lawan. Kan begitu. Siapa lawan dan siapa kawan. Itu di dalam tafsir At-Tabari. Sesungguhnya penolong kalian yang sejati dan hakiki adalah Allah. Selain Allah, bantuan dan pertolongannya adalah tidak asli dan tidak murni dan hanya berbentuk lahiriah saja. Berwalilah kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana maksudnya? Yaitu tadi, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu yang dimaksud menunaikan, memberikan dengan penuh keikhlasan dan senang hati kepada yang berhak menerima. Kemudian yang tunduk, yang ketiga adalah yang tunduk patuh kepada Allah. Tanpa mengeluh, tanpa jemu, tidak bosan dan tidak riak dalam melakukan ketundukan kepada Allah. Tanpa mengeluh. Nah, orang beriman tuh kalau ada adzan berkumandang, dia senang. Alhamdulillah, sudah waktunya sholat asar. Saya ketemu lagi sama Allah. Itu orang yang beriman. Dari percikan hatinya itu bersuara begitu. Lain dengan orang-orang yang imannya kurang ya. Adzan berkumandang, aduh sholat mana rek saya sholat duhur rek asar. Sambat ya. Karena ada adzan berkumandang. Atau yang lebih lagi bengok ya berisik adzan tok bentino adzan ming 5. Ya, itu menunjukkan dia orang munafik meskipun mengakunya beriman. Itu di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya singkat. Ya. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, saya mencatatnya ada 2. Yang pertama adalah isyarat perintah. Ini sebetulnya perintah yang tidak lugas, tapi berupa isyarat perintah untuk berwali hanya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Hanya kepada 3 itu. Kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, yang dimaksud orang-orang beriman adalah orang beriman yang bagaimana? 1, yang menegakkan sholatnya, yang menunaikan zakatnya, dan yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ibrahnya ada 2. Kita pelajari bersama, jelaskan sama-sama masalah menegakkan sholat ini. Ya, masalah menegakkan sholat. Tadi sudah saya singgung.
Bagaimana yang dimaksud menegakkan sholat? Paling tidak dilihat dari gerakannya yang serius. Yang kedua, waktunya, ya tepat waktu di awal waktu. Yang ketiga, jumlahnya 5 kali sehari. Ya, bahkan kalau bisa ditambah sholat-sholat sunnah. Yang keempat, tempatnya. Yang kelima, tujuan sholatnya untuk apa? Atau hanya untuk Allah atau agar dipilih oleh jamaah, ya. Wah, saya sholat ini biar dipilih jadi ketua RT misalnya, atau biar dipilih jadi bupati. Nah, kalau sudah pilkada kan begitu senengnya para caleg-caleg itu ya. Kemana-mana ke masjid-masjid kampanye, sholat sama-sama di depan sendiri, di syuting. Kan begitu supaya dipilih, kan begitu tujuannya. Jadi bukan untuk Allah lagi. Bukan untuk Allah lagi. Atau jadi caleg, jadi anggota DPR. Nah, makanya orang-orang beriman yang harus kita pilih ya, biar gak amburadul negaranya. Nah, coba ngangkat caleg preman misalnya. Preman di pasar-pasar diangkat jadi caleg. Uangnya banyak preman itu, ya kan? Kerjaannya bikin undang-undang. Ya sudah, undang-undang jadi undang-undang preman nanti. Malah menyakiti orang-orang beriman. Karena dia apa? Asalnya dari preman. Atau apa? Memilih caleg dari apa? Yang kerjaannya nyanyi aja tiap hari. Penyanyi diangkat jadi caleg. Wah, nanti masyarakatnya nyanyi tok ya bendino. Ya kan banyak sekarang anggota DPR atau apalah caleg jadi dari penyanyi, ya kan. Ini ada hadis yang terkenal tentang masalah menegakkan sholat ini. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merobohkan agama. Ya. Itu yang dimaksud menegakkan sholat. Sholat itu karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholat ditegakkan berarti agama itu tegak. Karena tiangnya itu sholat. Sholat ya, penting sekali sholat itu. Itu rukun Islam yang utama itu. Bahkan saking pentingnya sholat ini, Nabi kita, penghulu kita, Nabi Ibrahim, itu berdoa juga. Bagaimana? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menegakkan sholat, demikian juga dengan anak-anak keturunanku. Ada juga perintah bagi kita sebagai pimpinan, terutama di ayat 132 surah Toha, wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu agar melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah di dalam melaksanakan sholat itu. Bagaimana tidak bersabar? Sholat itu bendino. Bendino terus 5 kali juga. Bersabarlah dalam melaksanakan sholat itu. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rizki kepada kamu. Enggak, aku tidak minta apa-apa. Tidak minta rizki kepada kamu, enggak, kata Allah. Nahnu narzukuka. Justru akulah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Surah Toha ayat 132. Itu paling enggak, itu tentang menegakkan sholat. Kemudian tentang menunaikan zakat, saya bacakan saja hikmahnya. Hikmah dari menunaikan zakat ini adalah untuk mensucikan jiwa, sebagaimana di surah At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian dari hartamu untuk sedekah, untuk zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sesungguhnya dia akan mensucikan kalian dan membersihkan kalian dengannya. Maksudnya sebagian harta itu loh. Paling tidak mensucikan jiwa kita dari sifat, dari penyakit kikir, penyakit serakah, dan penyakit bakhil. Yang kedua, hikmah zakat itu adalah untuk mendapatkan harta yang berkah.
Yang ketiga, sebagai sarana untuk menjalin silaturahim dan kepedulian terhadap orang-orang miskin. Yang keempat, untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah dengan rezeki yang telah Ia berikan kepada kita. Yang kelima, untuk berbagi kebahagiaan. Yang keenam, menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitar terhadap orang yang sudah berkemampuan. Itu hikmahnya dari zakat. Sebetulnya banyak ya hikmahnya, itu sebagian saja. Kemudian adab dalam melaksanakan zakat. Yang pertama adalah tulus karena Allah. Tulus, bukan mengharapkan sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu rusakkan, janganlah kamu batalkan zakatmu, sedekahmu dengan karena kamu menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, dan menyakiti orang yang menerimanya. Yang kedua, adabnya adalah sesuai nisabnya, tidak direkayasa. Kalau emang sudah nisabnya wajib zakat, ya harus ditunaikan zakatnya. Jangan punya harta 100 gram emas supaya tidak kena zakat tahun depan. Ya wis, aku tak tuku sepeda nyar. Ya, aku tak tuku iki, tuku iku. Direkayasa supaya tahun depan tidak sampai nisab. Nah, tetap itu masuk nisab kalau dia ambil bukan untuk kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok, kebutuhan bukan keinginan. Kalau sepeda nyar kan keinginan. Sepedanya masih bisa dipakai kok. Sesuai nisab dan tidak direkayasa. Yang ketiga, sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Yang keempat, berikan kepada orang yang terdekat, tetangga atau kerabat, tapi yang masih dibolehkan untuk berzakat kepada mereka. Yang kelima, berikan dari harta yang terbaik, yang kita senangi. Nah, kalau misalnya itu berbentuk hasil tani jagung misalkan, ya pilihkan jagung yang bagus-bagus. Jangan kayak ceritanya Qabil ya. Dari hasil pertaniannya dipilihkan yang elek-elek, yang busuk-busuk. Kalau jagung itu bijinya itu gak ono, mek bungkus tok, kulit tok. Setelah dibuka, kalau beli jagung apa itu jenenge? Jagung itu yang keliling dulu. Kadang-kadang kita buka itu mek janggel tok itu, isinya kalau isinya. Pilihkan yang bagus-bagus. Kalau uang itu katanya uangnya sing apik-apik, makanya arep lebaran itu uang padha tuker nang bank. Biar apa? Dapat yang bagus-bagus. Ya bukan uang itu yang bagus, tapi bukan uangnya yang bagus, maksudnya nilainya yang banyak kalau uang. Nah percuma duwe apa sek gres-gres tapi mek 2.000-an ya 1.000-an sing dikekno. Ya apa artinya 1.000-an elek sama sing apik ya padha ae untuk kerupuk tok ya. Pilih ngasihkan 2.000 sing kertas yang gres apa 50.000 tapi elek gitu. Pilih yang mana? Ya pilih yang 50.000 lah meskipun elek yang itu yang dimaksud bagus maksudnya. Berkualitas ya. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah, "Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna." Janganlah kamu memilih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dari hartamu, kemudian kamu infakkan. Walastum biakhidhihi, padahal kamu sendiri sudah tidak mau dengan itu. Kalau baju misalkan sing bekas-bekas gak gelem, awake dhewe gak gelem, sing robek-robek dikekno ya. Illa antumidu fi walastum biakhidhihi illa antumidu fi. Padahal kamu sendiri sudah gak mau dengan harta itu, kecuali hanya dengan memicingkan mata. Wis iku lho kekno sing wis iku lho sing wis tembelan-tembelan. Kalau uang mungkin udah sing apa ya, yang 1.000-an gitu ya. Itu. Jadi adab dari menunaikan zakat itu yang itu. Saya teruskan sedikit tentang masalah ruku ya. Ruku. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu adalah merupakan gerakan inti dalam sholat kita. Saya baca saja biar cepat. Apa itu hakikat dari ruku? Yang pertama, ruku itu merupakan simbol ketundukan seorang hamba. Rela dengan tulus merukukkan kepalanya, yang merupakan mahkota paling tinggi bagi manusia. Itu lahiriah. Kalau kita tinjau lahiriahnya. Nah, ini penting juga merukukkan kepala ini agar kita tidak sesat. Nah, kalau kita cuma hati saja ya termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Dia rela menjatuhkan segenap kebanggaannya, kebanggaan dirinya, potensi yang luar biasa dalam dirinya, rela dijatuhkan di hadapan Allah. Itu namanya ruku. Itu pengertian batin, ya, pengertian batinnya. Nah, pengertian batin ini juga penting supaya Allah tidak memurkai kita. Jadi lahir batin, badan kita rukukkan, potensi kita, kebanggaan kita jatuhkan semuanya di hadapan Allah. Begitu. Meskipun kita adalah seorang raja, misalkan, kita rela merukukkan badan kita, kemudian meskipun dia adalah orang yang paling dihormati, dia tetap rela menjatuhkan segenap kebanggaannya itu di hadapan Allah. Yang kedua, ruku merupakan wujud tata krama dan adab dari manusia. Sedangkan sujud adalah wujud keakraban dan kedekatan. Maka manusia yang ingin dekat dan akrab kepada Allah, maka dia harus tunduk, dia harus ruku dan beradab terlebih dahulu. Oleh karena itu kan ruku dulu kan, baru sujud. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba akrab dengan Allah tanpa tunduk dulu. Makanya harus nunduk dulu, ruku dulu, baru sujud. Jadi bila gagal dia tunduk, bila dia gagal ruku, maka dia akan gagal meraih kedekatan dengan Allah. Jangan berharap kalau dia gagal melakukan ruku, dia bisa sujud. Jangan harap itu. Makanya di dalam sholat itu ruku harus wajib ruku dulu sebelum dia sujud. Tidak boleh dibalik. Ya. Artinya apa? Jika dia tidak tunduk kepada Allah, maka jangan berharap dia bisa dekat sama Allah. Nah, harus tunduk dulu kepada Allah. Harus taat dulu kepada Allah. Baru dia bisa dekat, bisa sujud kepada Allah. Suatu riwayat mengatakan bahwa ketika ruku, Rasul menyaksikan makom yang paling tinggi atau arsy yang menakjubkan. Ini dalam peristiwa Mi'raj ini ya. Maka beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Karena ketika rukuknya Rasulullah itu melihat makom yang paling tinggi, makom yang paling agung, yaitu arsy yang menakjubkan. Oleh karena itu beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, bila ruku dilakukan dengan benar, niscaya dia bisa membersihkan diri dari sifat ananiyah atau sifat egois dan membersihkan diri dari sifat takjub kepada dirinya atau sifat inniyah. Nah, sesungguhnya aku. Lalu ngomong itu, aku itu gini, aku itu malah aku ya. Ini bisa dibersihkan ini dengan ruku ini, dengan ruku yang sebenarnya maksudnya ya, dengan ruku, makna ruku yang sebenarnya. Maka ia akan sadar akan dirinya yang sebenarnya. Hidayah dan petunjuk selalu menunggu bagi orang yang seperti ini. Maksudnya khusyuk di dalam rukunya. Ruku seperti inilah yang dijanjikan Allah akan memperoleh berbagai keberuntungan. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Rukuklah, sujudlah, beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Kerjakanlah kebaikan, niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hanya berwali kepada Allah, kepada Rasulullah,
dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang-orang yang beriman bagaimana? Yaitu yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.